Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Razendria dari Teknik Mesin Angkatan 2019 dari kelompok 15. Sini saya akan mencoba menjelaskan tentang mesin bubut konvensional. Pada dasarnya, mesin bubut adalah suatu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja di mana pergerakan dilakukan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Prinsip kerja pada mesin bubut konvensional ini ialah dengan menghilangkan bagian dari benda kerja untuk memperoleh atau menghasilkan bentuk atau wujud yang diinginkan atau yang dibutuhkan, di mana benda kerja itu dia diputar dengan kecepatan tertentu bersamaan dengan melakukannya proses pemakanan oleh pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar dari benda kerja tersebut. Gerakan putar dari benda kerja disebut dengan gerakan potong relatif, dan gerakan translasi dari pahat disebut dengan gerakan makan atau feeding. Kedalaman potong adalah tebal bagian benda kerja yang dibuang dari benda kerja atau jarak antara permukaan yang dipotong terhadap permukaan yang belum dipotong atau yang belum disentuh. Jadi bisa dikatakan prinsip mesin bubut konvensional yaitu benda bergerak secara rotasi sedangkan pahat bergerak secara translasi. Jadi pada mesin bubut itu terdapat dua aksis atau dua sumbu, yaitu sumbu X dan juga sumbu Z. Adapun bagian-bagian inti atau utama pada mesin bubut konvensional adalah motor penggerak, eretan dasar, kepala tetap, cak atau cekam, batang gigi, poros ulir, saklar motor, poros luncur, kotak kunci, kepala lepas, meja mesin, eretan atas, dan juga spindle utamanya. Nah, ada juga berbagai jenis pahat yang digunakan. Namun pada praktikum ini, pahat yang digunakan adalah pahat alur, pahat rata, dan juga pahat ulir. Dan berdasarkan materialnya, pahat dibagi menjadi 6 jenis. Dari yang paling rendah tingkat kekerasannya itu baja karbon, HSS, paduan cor non ferro, karbida, keramik, dan juga intan. Pada praktikum ini dilakukan 6 kali tahap penyayatan. Itu tahap penyayatan pertama yaitu pemahatan alur. Lalu penyayatan ketiga atau kedua itu pahat rata. Setelah itu tahap penyayatan ketiga itu membuat tirus. Keempat ke pahat rata lagi. Kelima dia akan membuat tirus lagi. Setelah itu 6 dia akan membuat alur lagi. Pada perhitungan pertama yaitu rumusnya I sama dengan 60 dikurang 20 dibagi 0,5 itu sama dengan 80, sehingga untuk masuk ke persamaan waktunya yaitu 80 dikali dengan 13 dibagi 0,09 dikali 220, hasilnya 52,52 menit. Di perhitungan 2 rumusnya itu 60 dikurang 40 dibagi 0,5 sama dengan 40, sehingga waktu yang diperoleh yaitu 20 dikali 40 dibagi 0,09 dikali 440, sehingga hasil waktunya itu 20,20 menit pada penyayatan kedua. Setelah itu pada tahap penyayatan ketiga waktunya adalah I-nya adalah 40 dikurang 20 dibagi 0,5 itu sama dengan 40. Lalu T-nya itu diperoleh 20 dikali 40 dibagi 0,09 dikali 440 sama dengan 20,20 menit. Karena pada tahap penyayatan 3 ini dia akan membuat tirus atau berbentuk tirus, maka dicari juga sudut alfanya yang diperoleh dari 40 dikurang 20 dibagi 2 dikali 220 sama dengan 0,5. Lalu aktan dari sudut dari 0,5 itu adalah 26,57 derajat. Setelah itu di tahap penyayatan keempat, I-nya sebesar 60 dikurang 50 dibagi 0,5 sama dengan 20. Lalu waktunya adalah 63 dikali 20 dibagi 0,09 dikali 440, sehingga didapatkan waktu 31,81 menit. Pada tahap penyayatan 5, I-nya adalah 50 dikurang 40 dibagi 0,5 sama dengan 20. Lalu waktunya adalah 20 dikali 20 dibagi 0,09 dikali 440 sama dengan 20,20 menit. Lalu karena ini juga pembubutan tirus juga, maka akan dicari juga sudutnya, itu dengan alfa.
sama dengan 50 kali 40 dibagi 2 kali 20. Sorry, 50 dikurang 40 dibagi 2 dikali 20. Sehingga aktan dari alfa itu adalah 7,13 derajat. Lalu pada tahap penyayatan 6, I-nya adalah 50 kurang 36 dibagi 0,5 sama dengan 28. Lalu T-nya itu waktunya didapat adalah 28 dikali 13 dibagi 0,09 dikali 220. Didapatkan 18,38 menit. Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai proses itu adalah 52,52 ditambah 20,20 ditambah 20,20 ditambah 31,81 ditambah 20,20 ditambah 18,38 sama dengan 164,51 menit. Kira-kira cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.